Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Nah, sekarang mari kita cek dulu kehadirannya. Sakila Hadir. Safa Hadir. Siti Fairuz Hadir. Priscilia Hadir. Dianita Hadir. Siti Aisyah Hadir. Siti Salbia Hadir. Ikson Hadir. sudah hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doanya? Siti. Ya, sok boleh. Baca dalam Ayo doa. bersih. Bisaido kira tadwa qabla ta'alum. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Amin ya rabbal alamin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ngasih motivasi buat pembelajaran ini? Motivasi kata-kata buat semangat dalam melakukan hal apapun. Jadi tadi berdoa aja tidak cukup, belajar dengan baik itu adalah kunci bukti bahwa doa akan serius, doa kalian itu serius. Belajar itu adalah ibadah. Jadi itu seperti itu motivasi. Ya baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Semua peralatan pembelajarannya udah lengkap? Ya. Pada apal kan lagu Indonesia Raya? Hafal. Boleh kita nyanyi dulu lagu Indonesia Raya. Bareng-bareng ya nyanyinya. Apal bener? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kangen ya, kangen upacara. Ya. Sama. Sebelumnya masih ingat gak pembelajaran tentang tema 4? Nggak di bawah ya. Ingat pantun itu bikin, pantun syair itu bikin berapa bait, terus pantun syair itu bikinnya kayak gimana, masih ingat gak? Tahu nggak? Kan pantun syair harus 4 bait. Kalau belakangnya U berarti nanti ketemu lagi U, kalau G berarti ketemu lagi sama G. Ya. Jadi di sini ada salah satu pantun. Sok baca, Tinson. Sok Neng baca. Bisa. Kita ciris. Itu tuh. Tinggal itu. Sok baca. Sok coba. Tah, ya tah. Sok ketemu terus. Jangan lupa makan lumpia, rajinlah bersepeda di waktu Senggang. darah lancar, hati bahagia. Nah, paham? Jadi belakangnya kan jalan-jalan ke kota Semarang, berarti belakangnya eng. Jangan lupa makan lumpia. Yang kedua, yang bait kedua berarti belakangnya A. Rajinlah bersepeda di waktu senggang, itu bait ketiga, berarti bait ke-1 sama ketiga harus nyambung, bait kedua sama keempat harus sama juga gitu. Ya, paham? Paham. Udah ingat berarti ya tentang pantun syair. Di sini ada lagi, di sawah banyak tanaman padi, di rumah banyak makanan lezat. Ayo kita rajin lari pagi, badan sehat, jiwa pun kuat. Kalau dilihat tadi kan yang dibaca Siti, jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa makan lumpia, rajinlah bersepeda di waktu senggang, darah lancar, hati bahagia. Amanatnya apa dari pantun yang pertama dibacain Siti? Apa yang didapat amanatnya? Di sininya kan darah. Oh, darah. Bersepeda itu supaya darah lancar. Itu sehat lah intinya mah. Biar badan sehat. Kalau yang kedua yang tadi dibacain, di sawah banyak tanaman padi, di rumah banyak makanan lezat. Ayo kita rajin lari pagi, badan sehat, jiwa pun kuat. Amanatnya apa? Lari pagi.
Intinya ya pada dua pantun tersebut memberi amanat supaya kita lari pagi, ya rajin berolahraga supaya sehat. Intinya ya. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Tadi kan pantunnya udah pada tahu. Apa enggak pantunnya? Enggak. Kira-kira ada berapa bait? 4. Dua-duanya? Coba kalian bikin pantun yang kayak gini 4 bait. Bebas. Kan kalau misalkan belakangnya harus nanti yang bait pertama nyambung lagi ke bait ketiga, bait kedua nyambung ke bait keempat. Ya, udah paham kan? Gak apa-apa. Sedikit juga kata-katanya nggak apa-apa. tak paling pantun bucin. Udah itu mah nanti aja lah. Nanti ya. Ini sekarang kan kita masuk lagi ke pembelajaran yang tema 4. Tentang apa tadi teh? Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Ada yang tahu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah itu kayak gimana? Organ peredaran darah jadi keganggu. Apa yang keganggu dari kesehatan peredaran darah? Jadi gangguan kesehatan pada organ peredaran darah itu berarti darah merupakan bagian tubuh yang sangat vital. Jadi darah kan pasti di dalam tubuh semua punya darah kan? Punya. Di dalam tubuh terdapat sekitar 4 sampai dengan 5 liter darah. Jadi banyak darah itu. Darah mengangkut segala sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jika sari-sari makanan tidak terangkut dengan baik dan lancar, fungsi-fungsi bagian tubuh akan terganggu. Jadi kayak gangguan kesehatan organnya. Hal ini tentunya akan mengakibatkan beberapa penyakit dalam tubuh kita seperti penyakit jantung, kanker darah, kolesterol, diabetes, dan masih banyak lagi. Nanti kalian cari contoh bikin pantun, terus nanti pantunnya ada 4 bait, harus 4 bait. Terus nanti amanat pantun itu tentang apa? Ya, harus nyambung kan. Nanti kan tugasnya tadi bikin pantun sama amanatnya. Terus nanti ini dengerin ya, gangguan peredaran darah. Kalau yang menurut kalian penting itu boleh ditulis, kalau enggak ya udah gak apa-apa. Di sini ada gangguan peredaran darah itu apa aja? Beberapa penyakit akibat gangguannya pada organ peredaran darah, yaitu yang pertama hipertensi. Hipertensi itu disebut juga darah tinggi. Yang suka marah-marah itu
Hipertensi itu adalah suatu keadaan ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal, berarti di atas melebihi batasnya. Berarti itu disebut darah tinggi, hipertensi. Yang selanjutnya ada hipotensi. Ada yang tahu hipotensi? Hipotensi itu suatu tekanan darahnya yang mengalir pada pembuluh darah berada pada batasan di bawah normal. Yang tadi ini melebihi batas normal, yang hipertensi melebihi batas normal, kalau hipotensi di bawah normal. Terus ada kanker darah atau leukemia. Leukemia disebabkan adanya sel kanker yang menyerang bagian darah yang mengalir di pembuluh darah, terutama sel darah putih. Jadi sel darah putih itu mulai akar ya. Yang keempat ada jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah suatu keadaan ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan sehingga peredaran darah terganggu. Nah itu lalu terganggu. Yang selanjutnya yang kelima ada gagal jantung. Gagal jantung adalah keadaan ketika jantung pada tubuh seorang gagal untuk bekerja secara optimal sehingga kekuatan konstruksi dari jantung menurun yang menyebabkan berkurangnya pasokan darah ke seluruh tubuh. Lalu yang keenam ada anemia. Anemia apa? Ada yang tahu anemia? Anemia. Tahu namanya cuman gak tahu artinya. Ya. Anemia itu keadaan ketika seseorang mengalami kekurangan darah. Dari kekurangan darah, kalau kalian nih bangun dari duduk suka pusing, nah itu berarti anemia, kekurangan darah. Sehingga darah yang mengalir di pembuluh darah mengalami defisit dan menyebabkan tidak optimalnya peredaran darah ke bagian-bagian tubuh dan organ tubuh tertentu. Jadi tadi ada berapa gangguan peredaran darah? 6. Ya ada 6. Sudah ada gambaran belum tadi buat bikin pantun? Belum ada gambaran mau bikin pantun tentang apa? Bebas bikin pantunnya tentang apa, cuma harus 4 bait. Yang bait pertama harus nyambung ke bait ketiga, bait kedua harus nyambung ke bait keempat. Sekarang kita nonton video pembelajaran dulu ya, tema 4. Kelihatan nggak? Ini kelihatan.
kesehatannya. Jangan jajan sembarangan ya. Ada yang suka olahraga? Suka lari pagi? Ada. Lagi corona harus rajin olahraga ya. Di sini ada mengonsumsi makanan bergizi. Apa aja makanan bergizi? Sayur, buah-buahan, Tomat termasuk sayur apa buah? buah, Buah tomat, sayur tomat. Berolah. Di sini ada berolahraga secara teratur. Berarti lari pagi ya. Yang suka lari pagi ada. Kadang-kadang. Yang ketiga menghindari makanan berlemak. Makanan berlemak apa aja? sosis, Yang keempat beristirahat dengan cukup. Misalnya tidur teratur, jangan bergadang, main game, jangan jangan ya. Tidak pasti kepada ngerokok dan minum bir beralkohol. Gak ada gambaran dari gangguan peredaran darah? Ada. Penyakit-penyakitnya apa aja? Yang harus dihindari apa aja? Ya. Lanjut lagi ke pantun sama tadi ya. Coba ini percakapan dua orang. Mau siapa? Siti, pantun tentang pantun. Siti samping son. Oh. ini Ini mau baca? Kenapa? Gak usah malu-malu. Sama-sama belajar. Teteh juga sama lagi belajar. Nguji. Sok belajar. Sama-sama belajar ya. Sok.
tinggal baca doang. Ya, sini aku depan. Berdua. Sama siapa? Sini. Sok. Satu lagi siapa? Nih, siapa yang mau orang ini? Siapa yang mau ini? Sok, siapa dulu? Pagi-pagi ayam berkokok, hewan-hewan muncul dari balik gunung. Di tempat ini jangan merokok, merokok dapat merusak jantung. Sok. Yuk. Tamasya di atas kapal, harus menuju Papua. Kesehatan harga mahal, harus dijaga dan dipelihara. Iya. Paham nggak artinya? Amanat dari pantun yang tadi dibacain temennya apa? Pagi-pagi ayam berkokok, hewan-hewan muncul dari balik gunung. Di tempat ini jangan merokok, merokok dapat merusak jantung. Amanatnya apa? Jangan merokok. Iya, intinya jangan merokok. Jadi kesehatan juga. Yang tadi, yang satu lagi, tamasya di atas kapal, arus melaju menuju Papua. Kesehatan harga mahal, harus dijaga dan dipelihara. Karena sehat itu mahal. Mahal. Coba kalian bikin dulu pantun ya, nanti bacain pantunnya. Oh, enggak. Tentang kesehatan tapi ya. Iya, Bu. Tentang kesehatan. Baby bukan. Gimana aku tolong. Paus dulu, sedang bikin halaman. Bacain yang kencang. Pagi-pagi ayam berkokok. Terus Untuk membangunkan didorong, kita semua tidak boleh merokok karena merokok itu membunuh. Ya bisa. Nyambung ya, nyambung. Ada lagi? Yang udah? Belum, baru satu jajan. Cucu jajan. Buat menyampaikan pesan. Jadi menyampaikan pesan itu bisa melalui pantun. Contohnya yang tadi ya, gak boleh merokok di tempat ini gitu. Jadi pakai pantun, nasihat itu juga bisa. Di dalam pantun itu terdapat isinya yang mana? Nih, kalau pagi-pagi ayam berkokok, hewan-hewan muncul dari balik gunung. Di tempat ini jangan merokok, merokok dapat merusak jantung. Yang termasuk isi pantunnya mana? Ada yang tahu? Pagi-pagi ayam berkokok, hewan-hewan muncul dari bilik gunung. Di tempat ini jangan merokok, merokok dapat merusak jantung. Yang termasuk isinya mana? Pantun. Kalau isi biasanya berisi nasihat yang disampaikan dengan bahasa yang santun dan menghibur. Kalau isi pantun itu, jadi yang mana? Nih kalau yang ini nih, satu lagi pantunnya dengerin ya. Yang termasuk isi mana? Tamasya di atas kapal, arus melaju menuju Papua. Kesehatan harganya mahal, harus dijaga dan dipelihara. Yang termasuk isinya mana? Ya, kesehatan harganya mahal, itu termasuk isi pantunnya. Benar ya?
Lanjut lagi ke gangguan organ peredaran darah. Ada penyakit stroke atau hilangnya fungsi-fungsi otak dengan cepat karena gangguan suplai darah ke otak. Jadi stroke itu darah ngalir ke otak, jadi nggak berfungsi lagi otak. Ada dua tipe utama stroke, yakni yang pertama stroke iskemik, yang kedua stroke hemoragik. Di sini ada gejalanya. Gejala penyakit stroke yang utama adalah yang pertama wajah mengalami gangguan di satu sisi. Orang tersebut mungkin tidak dapat tersenyum. Yang nggak senyum berarti itu stroke. susah senyum. Mulut atau mata mereka mungkin tidak berfungsi normal. Lengan, yang kedua lengannya. Orang yang dicurigai terkena penyakit stroke, lengannya akan sulit digerakkan. Susah, mageran, meskipun hanya sebelah tangan. Yang ketiga bicara mereka mungkin tidak jelas atau kacau, ngelantur berarti ngomongnya. Atau orang tersebut mungkin tidak dapat berbicara sama sekali meski tampak terbangun. Bangun tapi gak ngomong-ngomong, kenapa itu tandanya stroke mungkin. Ini ada salah satu penyebab seseorang terkena penyakit stroke adalah diabetes. Tahu gak diabetes itu apa? Penyakit. Iya. So kalian tulis sekarang apa itu penyakit diabetes. Setahu kalian aja. Yang pertama, apa itu penyakit diabetes? Kalian jawabannya apa? Diabetes. Stop. Penyakit diabetes. Apa itu penyakit diabetes? Penyakit gula. Gejala penyakit diabetes apa aja? Sering kebanyakan makanan yang manis. Sering Gejalanya pertama apa dulu gitu kalau sakit? Ya, terus pusing. Kalau penyebabnya baru tadi apa? sering makan manis. Cara mencegah penyakitnya gimana? Kontrol makanan. Selanjutnya kalian belajar nari gak di sekolah? Enggak, tapi ada materinya ya tentang tarian. Tari saman, tahu tari saman? Tahu. Kalau barisan tari saman gimana? Jajar ya. Kalau tari pendek? Tahu. Tari pendek tahu gak? Tahu ya. Kalau tari pendek, pola tariannya itu berbentuk tari saman asal daerah mana? Aceh. Kalau tari lilin gimana? Pola tariannya? Persegi. Coba kalian peragakan tari saman. Berempat, coba berempat. Berjajar. Bareng. Yang penting bareng. So, berapa gerakan weh? Satu gerakan itu apa? Ayo baca bari. Iya kan dia tah. Ayo bantu. Tari saman. Di sini tari samannya ada 6 orang. So, 6 orang. Pas.
aja gerakannya. Tadi bisa ya. Ayo Siti. Ya kayak gitulah, yang penting tahu ya gerakannya kayak gimana. Kalau tari lilin tahu gak gerakannya? Enggak. Kalau tari lilin berarti pegang lilin. Nah, selanjutnya sini kita akan menjelaskan tentang pantun ya, beberapa pantun dan jenisnya. Di sini ada pantun nasihat. Pantun nasihat itu merupakan rangkaian kata-kata yang mempunyai makna. Agar jaga kesehatannya. Yang kedua ada pantun muda. Pantun muda adalah pantun yang diperuntukkan bagi kaum muda atau remaja, sehingga pantun muda ini biasanya berhubungan dengan masalah cinta. Mungkin. Ya. Terus ada pantun jenaka. Ada yang tahu pantun jenaka? Pantun Menghibur ya, menghibur orang yang mendengar. Terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung. Menyindir juga tapi enggak tersinggung. Diharapkan dengan pantun jenaka suasana akan menjadi semakin riang. Terus pantun teka-teki, ada yang tahu? tahu Apa coba pantun teka-teki? Pantun teka-teki itu pantun tebakan ya, isinya itu tebakan. Dalam pantun teka-teki biasanya dibutuhkan jawaban atas teka-teki tersebut. Terus yang kelima ada pantun agama. Pantun agama itu di dalamnya mengundang nasihat atau petuah yang memiliki makna mendalam sebagai sebuah pedoman dalam menjalani hidup. Yang biasanya berisi kata-kata yang bisa mendorong untuk kita berbuat yang tidak melanggar aturan agama, baik untuk kepentingan diri maupun orang lain. Yang keenam ada pantun adat. Pantun adat adalah pantun yang menggunakan gaya bahasa bernuansa kedaerahan dan kental akan unsur adat kebudayaan tanah air. Yang ketujuh ada pantun dagang. Ada yang bisa bikin pantun dagang? Pantun dagang atau pantun nasib merupakan rangkaian kata-kata yang merefleksikan nasib atau keadaan seseorang. Pantun ini biasanya dinyanyikan atau dibacakan oleh orang-orang yang berada di perantauan jika mereka ingat akan kampung halamannya atau nasib yang tidak seberuntung temannya. Yang selanjutnya ada pantun anak. Pantun anak berarti diperuntukkan bagi anak-anak. Sehingga dalam pantun anak ini semua hal yang disampaikan berhubungan dengan dunia anak. Yang kesembilan, pantun kepahlawanan. Pantun kepahlawanan adalah pantun yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan. Di sini ada kewajiban, hak, dan tanggung jawab di lingkungan alam. Kewajiban bagi kita, bagi orang, kelompok orang terhadap lingkungan alam kayak gimana kewajibannya? Ada yang tahu? Kewajiban kita sebagai manusia terhadap lingkungan alam kayak gimana? Apa sih contohnya? Iya, menjaga lingkungan. lewat tanaman Ya, membersihkan, memperindah, pokoknya menjaga kelestarian lingkungan alam. Hak setiap orang atau kelompok orang terhadap lingkungan alam. Ada hak kan setiap orang? Ada. Apa aja haknya terhadap lingkungan alam bagi manusia? Memperoleh air kotor menjadi bersih, memungut sampah, mendukung kehidupan, menikmati lingkungan yang segar. Kalau tanggung jawab
menjadi sebagai manusia terhadap lingkungan alam apa tanggung jawabnya kita sebagai apa lagi menjaga lingkungan, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Kalau kewajiban terhadap lingkungan sosial apa aja? Lingkungan sekitar sesama, melaksanakan tata tertib yang telah disepakati bersama, merawat fasilitas ya, jangan dirusak fasilitas umum itu. Terus ada tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Apa? Tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap sesama itu apa? Kalau tanggung jawab itu terhadap lingkungan itu tidak mengganggu hak orang lain, menerima sanksi sosial apabila melanggar tata tertib, menjalin silaturahmi dengan baik. Ada yang tahu artinya musyawarah itu apa? Musyawarah itu pengambilan keputusan yang dilakukan dengan menyamakan pendapat. Jadi kayak kemarin pemilihan RT, jadi harus bermusyawarah dulu kan, ngumpul. Siapa nih yang cocok kira-kira jadi RT? Bermusyawarah. Terus ada voting. Tahu voting? Jadi voting itu pemungutan suara, diambil siapa aja yang milih dia gitu. Votingnya ada berapa? Kalau aklamasi di sini katanya setuju aklamasi. Kalau pemilihan RT itu setuju dia untuk jadi RT. Terus jadi kalian ada tugasnya bikin pantun ya. Terus nanti tentang tarian, misalkan tari saman, asal mana, jumlah penarinya kira-kira minimal berapa gitu. Propertinya apa aja gitu. Pola lantainya gimana, pola tariannya, gerakannya kayak gimana gambarnya. Nih kayak gini, tulis dulu di buku. Udah kelihatan? Bacaku. Yang nggak usah ditulis, ini aja sejarahnya. Sejarah doang? Iya, tentang tari apa, kalian mau tari apa. Ini kan tari lilin. Pause dulu. Panggilnya udah ya? Udah. Properti tari saman. Gak usah diisi sejarah. Properti tari saman. Mau nanya lagi nih, ada yang pernah sakit yang kayak tadi diomongin nggak, anemia atau diabetes? Udah ya, alhamdulillah ya, udah sehat lah. Kalau ada yang pernah sakit demam berdarah nggak? Alhamdulillah ya. Gara-gara apa sih demam berdarah teh? Nyamuk. Ciri-ciri nyamuknya kayak gimana? Belang. Ada yang tahu lagu Ampar-Ampar Pisang? Tahu. Awalnya apa? Sok kita nyanyiin. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diulung bali-bali. Mangga lepok, dapat kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya kan surupan. Bengkok dimakan
api, apinya cangcurupan. Asal daerah mana Mbak Rifka? Kalimantan. Kalimantan ya. Oke. Ajarin. Tadi ada tarian apa aja? Tari saman, tari lilin, ya tari daerah apa aja yang kalian tahu? Tari saman, lilin, payak, tari bayu, tari mangkok, tari piring, tari masih banyak lagi. Banyak. Tugasnya diberesin ya. Tadi ada tugas apa aja? Pantun, ada penyakit, sama tadi. Penyakit terusin. Belum. Gak dikasih tahu. Ya lihat aja di temennya. Tadi IT-nya juga apa sama aja, sama juga nggak? Satu. Nama penyakit. Garis baru lagi. Tanda-tanda. Penyebab. Garis baru. Kayak gini lagi. Cara mencegah. Cara mencegah. Penyebab ya. Nomor 2 penyebab tapi beda penyakit juga. Penyebab terus apa? Penyebab cara mencegah. Nih. Gini. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini selesai. Dari kalian ada yang sulit gak? Pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Boleh. Nanti kalian belajar lagi di rumah ya. Bersyukur kita bisa kumpul, bisa belajar sama-sama, masih diberi kesehatan. Terus adanya. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga kalian